terberat itu adalah ketika pakai buhul ya. Buhul itu adalah satu benda yang dibungkus dengan bahan yang awet, ya, tidak mudah hancur. Ya. Buhul itu semacam itu, satu benda untuk mensantet orang, dibungkus dengan bahan yang tidak mudah hancur. Biasanya dibungkus plastik, ya, dibungkus plastik dan itu bisa berlapis-lapis. Nah, kemudian buhul itu disimpan di satu tempat yang sangat sulit ditemukan. Nah, selama buhul itu masih ada, sudah apa? Dia katanya kata Bu Mahes pakai Zoom juga. Suruh di-mute aja deh. Ya. Jadi apa tadi pesan ngomong saya? Oh iya. Iya. Ini banyak dosa nih, Bu. Ya, supaya buhul itu selama buhul itu belum hancur, Bu, maka pengaruh jahatnya kepada orang yang disantetnya akan terus ada. Itu makanya para peruqyah itu, Bu, paling susah menterapi orang, meruqyah orang yang terkena buhul santet, ya. Ya, buhul santet, Bu. Kenapa? Karena ya harus ditemukan buhulnya. Harus ditemukan buhulnya, Bu, ya. Selama buhulnya belum ditemukan dan belum dihancurkan, maka selama itu pengaruh buruknya kepada yang santet akan ada terus. Ya, akan ada terus. Makanya biasanya disimpan di tempat yang sembunyi, sangat susah ditemukan. Orang nggak pernah duga deh, gitu deh. Ya, biasa ada yang ditanam dalam tanah, ya. Ya, ada juga beberapa orang yang saya temukan itu ditanam dalam tanah, ya. Kemudian dibungkus oleh plastik yang berlapis-lapis. Kenapa sama plastik? Bu, karena plastik itu kan awet, ya. Nah, plastik itu jarang hancur, ya. Dan biasanya, Bu, kalau kalau buhul itu nggak ditemukan, ya, itu biasanya pengaruh negatif sampai orang itu meninggal. Ya, kenapa? Karena ya prinsipnya selama buhul itu masih ada, Bu, ya. Ya, selama itulah pengaruh buruknya kepada yang satu ada, ya. Maka Ibu, surat ini mesti kita baca, ya. Jangan merasa aman, Bu, saya insya Allah nggak akan diganggu apa-apa, ya. Bu, seberimannya orang beriman, Bu, masih bisa kena sihir. Saya tanya, Ibu dengan Rasul berimanan siapa, Bu? Jelas saya dengan Rasulnya. Ini kan, Bu, asbabun nuzul ini kan karena Rasul kena sihir, ya, oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam, ya. Ya, jadi, Bu, asbabun nuzul ayat ini kan Nabi kena sihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam, ya. Labid bin Al-A'sam itu, Bu, mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai demam Rasulullah itu, Bu, ya, sampai demam. Maka Allah turunkan surat ini, Bu, ya. Maka Ibu, ya, jadi sekali lagi ayat ini sangat penting, ya, dibaca setiap saat, ya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniupkan, yang menghembuskan pada buhul-buhul, ya. Jadi buhul-buhul itu dibacain mantra. Nanti kalau dibacain mantra, Bu, udah pengaruh negatif sudah ada tuh kepada yang dimaksud untuk disihir, Bu. Nah, kemudian disimpan buhul itu di tempat yang aman, dibungkus dengan benda yang awet, ya, biasanya plastik, ya. Biasa plastik. Dan itu nggak selapis, Bu, bisa berlapis-lapis. Dan bahkan, Bu, ya, pengalaman teman saya itu, ya, teman saya itu, Bu, saya nggak tahu, ya, 4 tahun yang lalu lah, saya masih ketemu dengan beliau, istrinya masih gila. Masih gila, ya, istrinya masih gila, Bu. Itu baru ditemukan satu buhul. Satu buhul ditemukannya. Buhul itu ditanam depan rumahnya lagi. Hebat gitu yang mensihirnya, Bu, ya. Entah kapan tuh orang itu menanam, ya, kan mungkin tengah malam kan, ya. Ya, jadi nggak pernah menduga, ya. Jadi di taman katanya, satu di taman itu ketemu, tapi isinya masih gila. Kata peruqyah, kemungkinan masih ada buhul yang lain. Jadi kadang-kadang orang tuh, Bu, naruh buhulnya itu nggak satu gitu loh, Bu. Ya, jaga-jaga lah gitu, ya. Takut buhul yang ini ketahuan. Nah, tenang, masih ada satu buhul lagi yang bekerja seperti itu, ya. Bisa sampai 2-3 buhul itu, Bu, orang tuh gitu. Ya, makanya jangan merasa aman-aman aja, Bu, ya. Ya. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, Ibu-ibu, ya, yang pertama, di antara bentuk syirik, ya, di antara bentuk syirik, ya, itu, Bu, mohon perlindungan
pada selain Allah ya. Jadi ketika kita meminta perlindungan dari keburukan apapun kepada selain Allah, mantra kepada jimat, ada kata gitu. Ada orang yang minta perlindungan dari keburukan itu, pasang surat Yasin, ayat kursi di pintu ya, jeblok ayat kursi di pintu ya. Ada begitu. Yaitu memasang surat ayat kursi tidak apa-apa. Tapi kalau dipasang karena ini melindungi nih, kata mbak saya nih ya. Karena ini nanti kamu akan terlindungi dari keburukan setan gundul dan setan gondrong gitu ya. Bisa itu ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Apalagi itu ada bawa benda ya. Ya ada yang pernah dasar banget itu bawa botol isi air. Simpan di botol di atas. Parata itu bisa saya. Parata masih parata saya. Langit ya. Dia situ ya. Pelapon kan? Pelapon ya. Taruh di situ tuh ya. Ini simpan ini. Ya, jaga-jaga. Ya. Macam-macam bu. Ada yang keris, ada apa bu ya. Saya beberapa kali memusnahkan itu, memusnahkan keris ya. Memusnahkan senjata-senjata yang dianggap bahwa itu bisa melindungi mereka ya. Ya, saya beberapa kali memusnahkannya. Ada yang keris kecil, ada yang keris gede gitu ya. Seperti ya. Ada yang wangi banget ya. Jadi kayaknya masih lebih wangi keris daripada yang punya keris ini ya. Yang punya keris yang untuk sering mandi, wangi banget ya. Itu terjadi kayak gitu. Banyak di masyarakat kita bu, banyak di masyarakat kita bu. Cuma ibu jangan kait-kaitkan. Kalau ada orang yang susah meninggal, mungkin punya simpanan. Jadi susah matinya, karena hubungannya bu ya. Nah ini juga syirik juga itu bu ya. Nah, syirik juga bu ya. Kan suka ada gitu aja. Ya benar betul-betul ya. Bu kayaknya punya simpanan kayak ini, punya apa ini, jadi matinya susah gitu ya. Ya Allah bu, Allah kalau matikan semua orang nggak usah terhalang apapun ya. Ya, walaupun tufi burujin musayyadah, kata Allah ya. Yudrikumul maut. Ya, walaupun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh ya, yang pengamanannya ketat, kalau Allah mematikan, matikan. Ya, jadi gak ada hubungannya bu, dia punya mantra-mantra, punya simpanan, punya apa ya. Gak mati-mati, gak ada hubungannya. Itu aja kalau syirik bu ya. Menisbatkan nasib kepada selain Allah. Ya, itu syirik ya. Ya, contohnya, saya dari kemarin mata ketujuh terus nih. Kayaknya mau ada laki-laki di video saya kayak selama saya kayak misalkan ya. Ya, kebetulan yang itu janda saya lebih kayak ini. Nah, gitu ya. Karena berturut-turut kayak mendapat dua. Itu kan menisbatkan nasib kepada selain Allah. Ini syirik juga ya. Ini ayat ini menjelaskan kenapa dalam dua surah di Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa kita berlindung hanya kepada Allah, karena yang bisa melindungi kita dari berbagai macam keburukan dunia akhirat hanya Allah. Dan ibu ya, ibu minta perlindungan kepada Allah, nggak usah pakai perantara, dan ibu nggak usah pakai syarat. Oh kalau kamu ingin Allah syaratnya harus membeli ayam putih, ya, nah, terus mempersembahkan telur putih, ya, kan bu, sasanya itu apa sih? Sasanya itu kan bu, salah satu bentuk sasa itu mohon perlindungan kan. Nah, perlindungan dari A, B, C, D yang terlebih. Apakah ingin mendatangkan kebaikan atau ingin menghindarkan dari keburukan saja itu ya. Makanya pada itu di bawah pohon itu ada penunggunya, ada penguasanya. Ya, jadi kalau kita nggak masang sesajen, ya, nanti akan terjadi blak gitu ya. Itu nggak apa-apa. Ya. Nah, itu sesajen. Nanti kalau itu menunggu sesajen ya, kalau itu kembali kan banyak sesajen ya. Ya, banyak saja di depan selalu ketemu saja kan. Ya, begitu itu ya, ini bakar ayam masih hangat, masih ngebul nih, enaknya dimakan dia nggak boleh makan takut ya. Ya, sesuatu yang dipersembahkan itu selain Allah juga haram. Ya, maka ibu ya, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan ya. Maka ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, intinya kita hanya meyakini bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita dari segala keburukan itu ya. Kalau Allah berganda keburukanmu, siapapun yang ingin mencegah kita dari keburukan itu tidak bisa. Saya kenal. Siapapun yang ingin mencelakakan kita, kalau Allah tidak berkehendak, bu, tetap aja kita kan selamat ya. Tapi ibu juga sudah menjalankan. Aku nggak akan apa-apa, nggak akan celaka kalau memang Allah tidak menghendaki aku celaka. Tapi jangan pula ibu jalan di kereta api, kereta pesawat.
berkehendaki aku gak akan tertabrak. Itu sudah Tuhan gak ada. Ya. Ibu makan yang berlemak terus. Kalau ibu katakan, kalau Allah tidak berkehendak aku kolesterol gak akan. Ya. Ada sunatullah ya Bu ya. Sunatullah itu Bu, itulah yang harus kita jalankan. Ya. Kalau harus sunat Allah. Ya. Baik itu Bu ya. Yang pertama Bu ya, jadi intinya bahwa jangan pernah mohon perlindungan kepada siapapun ya. Mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Dan mohon perlindungan kepada Allah itu tidak ada syarat dan tidak ada apa tadi Bu ya? Media ya, langsung aja kepada Allah ya. Ya, tidak ada syarat untuk media. Oh syarat menunjuk Allah harus mempersembahkan bentuk material tidak ada. Ya, apa tuh Allah Bu ya? Ibu persembahkan masa pertemuan hidup Allah nggak butuh. Betul kan? Apakah Allah butuh emas kita Bu? Apakah Allah butuh ibadah kita? Ya juga kan? Jangankan material, ibadah kita aja Allah nggak butuh. Ibu rajin ibadah, kekuasaan Allah nggak bertambah. Ya semua manusia di muka bumi kafir, kekuasaan Allah nggak akan pernah berkurang. Semua manusia beriman tuh kekuasaan Allah nggak bertambah, jadi gitu aja. Semua manusia kafir, kekuasaan Allah juga tidak akan pernah berkurang. Baik Ibu ya, yang kedua, yang pertama adalah kita mohon perlindungan kepada. Kenapa Allah sebutkan kepada Rabbil Falaq? Ya, karena Bu, waktu subuh itu adalah waktu yang paling kejam, waktu yang paling bahaya Bu ya, waktu yang paling bahaya. Jadi subuh itu adalah waktu yang paling bahaya secara keimanan ya. Fitrah manusia ketika manusia belum balik, ketika manusia belum balik, ketika manusia baru lahir, kan Nabi mengatakan manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu bersih dari apa? Bersih dari dosa, bersih dari sifat-sifat buruk. Nah, gitu ya. Maka nggak ada bayi baru lahir langsung serakah, nggak ada. Nggak ada bayi baru langsung serakah itu nggak ada Bu ya. Itu hasil buruk ya. Nggak ada bayi baru lahir langsung dia baperan. Ih, bayi saya mah baru lahir itu baperan. Kenapa? Itu kalau dari telepon langsung nangis. Enggak tuh. Jadi Bu bebas dari dosa, bebas dari sifat buruk. Kan Bu, dosa dan sifat buruk itu kan pengaruh lingkungan dan dunia kan, itu kan Bu. Ya. Ibu sibuk ngejar dunia, mulai muncul dosa. Ya. Ibu sibuk dengan lingkungan, mulai muncul sifat-sifat buruk Bu ya. Kadang-kadang ibu gak judes tapi dijudesin terus sama orang ini lama-lama judes juga gitu ya. Kita kan lihat kasar buruk ya. Nah Ibu, manusia fitrahnya lahir dalam keadaan suci. Kalau ibu masih ingat, setiap bayi itu Bu pasti bangun sebelum subuh. Masih ingat ya Bu? Kalau nggak ingat punya bayi lagi deh coba. Beda coba, ambil lagi punya bayi lagi coba ya, biar ingat ya. Ya, bayi itu fitrahnya sebelum subuh. Ya. Nah ini Bu ya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa bangun subuh, itu berarti apa Bu? Benar Bu? Ya fitrahnya udah rusak. Istrinya rusak. Ya fitrahnya rusak. Maka bersihkanlah fitrah kita Bu. Maka teruslah perbaiki fitrah kita Bu. Bangun sebelum subuh. Karena bayi itu bangun sebelum subuh. Kalau iman sudah rusak, dunia juga rusak. Ya. Sebaik apapun dunia yang kita punya Bu tidak akan membawa kebaikan buat kita di akhirat. Kalau iman kita sudah rusak. Ya. Oke Ibu ya. Bangunlah sebelum subuh. Maka Ibu biasakanlah bangunlah sebelum subuh. Ya, bangunlah sebelum subuh. Kenapa Bu? Karena bangun sebelum subuh dan melakukan dua amalan sederhana Bu, itu menjadi jaminan surga. Ya. Ibu ya. Bangun SPLM subuh ya, dan melakukan dua amalan sederhana, jaminannya bahagia di akhirat adalah bahagia dunia akhirat.
Makanya biasakan Bu anak-anak kita pun dibangunkan sebelum. Masya Allah Bu, saya punya kawannya, orangnya kaya raya. Kayaknya menurut saya Bu pakai banget. Dia bilang, Ustaz, secara finansial saya gak kekurangan harta. Bahkan dia bilang, saya pernah dapat uang sehari itu 1 miliar dari bisnis saya. Dari bisnis saya, Ustaz, saya pernah dapat uang keuntungan 1 miliar sehari. Bayar itu. Saya bilang, tertarik itu. Saya bilang, saya bentuknya aja belum lihat, tapi lagi nanya. Kalau hari ini saya dapat 1 miliar, saya bagikan itu semua lah ya. Saya mau hayal lagi. Hayal ya. Saya mau hayal lagi aja. Ya, tapi kalau dapat 1 miliar, besok nggak akan dibagi gitu ya. Harus lagi. Ini dia bilang, secara finansial saya tidak kekurangan juga. Tapi Ustaz dia bilang, jujur aja saya bahagia. Itu artinya tidak kekurangan harta, bahagia. Siapa sih yang tidak bahagia Bu ya? Tapi Ustaz, ada yang paling membuat Ustaz paling bahagia adalah anak saya paling terakhir. Yang keempat gitu. Umurnya sekarang 8 tahun. Dia bilang, Ustaz, anak saya itu dari umur 6 tahun dalam setahun itu bisa sampai paling 2 atau 3 kali tidak tahajud. Tidak tahajudnya, bukan tahajudnya. Dari umur 6 tahun dia bilang. Sekarang 82 tahun Ustaz. Di tahun sebelumnya ada 3 kali lah katanya tahajud ya. Tahun ini ya ada juga sih. Ini konsisten tahajud. Maka saya tahu juga ya. Saya sudah setua begini, Ustaz pulang ya. Kayaknya sering banget ke tahajudnya gitu ya. Nah sekarang saya tanya ke dia, itu bangun sendiri atau dibangunin? Dia bilang, seringnya bangun sendiri. Dia pernah katanya mungkin kecapean kali ya, tidur terus istri saya tidak membangunkan sengaja, dibangunkan subuh. Dia menyesal dan marahnya. Ya, nyesal dan marahnya itu nggak tahajud dia bilang ya. Saya berharap. Rahasianya apa sih? Doa itu pasti ya. Doa udah pasti, rezeki yang halal udah pasti lah itu ya. Udah pasti lah ya. Salah satu rahasianya adalah ya sejak bayi kan bangun subuh ya. Masalahnya Bu, sekarang anak kita susah bangun subuh karena waktu bayi bangun subuh ditidurin lagi sama mamanya. Betul gak Bu? Ya. Karena banyak mau mengganggu gitu loh. Nggak mau mengganggu mau tidur lagi atau mau ibadah mau malam lah itu ngapain mau tidur lagi. Nah saya itu dibiarkan. Begitu bangun dibiarkan nangis apa dibiarkan. Ya. Supaya terbiasa bangun subuh. Dan terjadi. Kayak ibu yang sudah merasa terlambat kan terlambat. Masih punya suami hamil lagi punya lagi coba tes dengan dia kesian. Ya dia tes. Kalau enggak cucu lah gitu ya cucu ya. Cucu nanti bilang ke anak kita nanti kamu punya anak kalau jam 3 ada itu bangun udah jangan tidur lagi nangis dia gitu. Jangan nangis dia. Dia ngobrol lah, dia zikir lah, dia baca Quran lah gitu ya. Tapi jangan pula dia jangan hutan. Ya ibadah lah supaya dia terbangun gitu. Supaya terbiasa. Oh jam segitu dia sudah bangun. Karena itu dalam waktu itu ada 2 amal sederhana tuh ya, yang kalau dilakukan sebelum ini kok luar biasa menjadinya surga. Mau surga? Dan ini Bu, setiap orang yang dijamin surga pasti dunianya bahagia. Ya, itu rumus Bu. Ya, rumusnya adalah Bu ya, kalau ingin bahagia di dunia, kejar kebahagiaan akhirat. Itu rumus Bu. Ya. Jadi baca soal falak itu adalah rahasia kebahagiaan di akhirat. Ya. Sekali lagi ya, kalau ingin bahagia di dunia, kejar kebahagiaan akhirat Bu. Kalau di akhirat bahagia di surga atau di neraka? Ada orang Allah saya bahagia di neraka disiksa tiap hari kan nggak ada. Ada orang aku menderita di surga nggak ada. Maka itu ada orang sufi yang jalan itu ya. Ya Allah aku sudah beribadah. Ya Allah kalau jika aku beribadah karena mengharapkan surgamu maka jangan kau masuk aku surga. Ya Allah kalau aku beribadah karena takut nerakamu masuk aku ke neraka. Aku ridho ya Allah masuk neraka akan tetap asal kau tetap ridho kepadaku. Mana ada orang masuk neraka diri Allah? Semua orang yang masuk neraka itu pasti diberkahi Allah. Makanya dia bilang diberkahi Allah.
di akhirat sangat tergantung dari bahagia di dunia. Berarti Bu, kalau ingin bahagia di dunia, lakukan amalan yang membuat kita bahagia di akhirat. Dan itu lebih ya. Coba Ibu, Bu, secara umum di ayatnya, Bu. Ini secara umum ayat Ibu 16-97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. 97. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kebahagiaan di dunia. Pasti itu Allah. Allah sampai menggunakan kalimat penekanan falanuh iyannahu, maka sungguh pasti benar-benar kata Allah kami berikan kepada kehidupan yang baik. Ya, namanya tauhid, ditekankan, dipastikan sama Allah. Kata Allah, siapa yang semangat beramal soleh tapi dalam keadaan beriman, ikhlas dengan Allah, pasti sungguh benar-benar akan kami berikan kebahagiaan. Jadi Bu, berdasarkan ayat ini Bu, bahagia 100% modalnya adalah apa? Modal bahagia modalnya Bu? Amal soleh. Kalau bahagia karena banyak uang Bu, harusnya Korun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kalau bahagia itu bukan karena jabatan, harusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim. Kalau bahagia itu menjadi presiden Bu, harusnya Pak Jokowi paling bahagia hidupnya Bu. Saya tanya, Pak Jokowi bahagia nggak kira-kira Bu? Oh Allah Bu ya, kita nggak tahu ya. Allah Bu ya, Allah Bu ya. Jadi itu kira-kira Bu ya. Ini Allah katakan dalam ayat, banyak ayat Bu, banyak ayat yang menjelaskan bahwa bahagia itu Bu selalu dikaitkan dengan amal. Selalu itu Bu. Maka ini kan amal soleh Bu, dua amal soleh itu Bu dijadiin surga. Dia dikerjakan sebelum subuh. Dikerjakan sebelum. Jadi kalau dikerjakan sebelum subuh berarti bisa nggak bangun subuh? Jadi selalu bangun juga sebelum subuh. Aduh Ustaz, saya berdua amal bisa dikerjakan tapi nggak bisa bangun subuh. Aneh juga ya. Aneh nggak kayak gitu? Tidur lagi. Udah dibaca itu ayat Bu. Udah kan? Contoh Ibu lihat lagi ayat lagi 92 Bu, 92. Surah 92 ayat 5 sampai 7. Ini masyarakat tuh ayat ini Bu, ini banyak ya. Ayatnya banyak sekali Bu, ayatnya banyak sekali yang menjelaskan bahwa bahagia selalu modalnya ada amal soleh. Jadi kalau orang gak bahagia berarti kurang amal soleh aja. Dan kita jelas boleh. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru bil yusra. Adapun orang-orang yang suka memberi, wattaqa dilandasi karena takwa, ikhlas maksudnya bukan karena motif-motif yang lain. Wa saddaqa bil husna, dan dia berhusnuzon padahal yakin bahwa setiap sedekah yang dia keluarkan akan ada balasan yang terbaik. Yakin? Apa kata Allah? Fasanuyassiru lil yusra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Percaya tak dengan ayat ini Bu? Yakin kan? Yakin atau percaya? Beda Bu, percaya yang beda. Ibu percaya adanya neraka? Yakin dengan adanya neraka? Belum tentu. Faktanya masih banyak orang berbuat maksiat, itu udah yakin, cuma percaya doang. Kalau yakin itu Bu sudah menjalankan. Contoh, saya sering contohkan, kalau ibu saya sering contohkan contoh ini Bu. Ibu punya dempul wajah merek X. Dempul wajah merek X Bu, harganya 500.000 per botol. Ya. Jadi Ibu pakai udah 10 tahun Bu, dan ternyata glowing. Orang semua bilang glowing, awet muda lah, walaupun cuma 2 jam lah. Lumayan kan jadi lumayan ya. Misalnya ya. Ada orang Bu menawarkan produk dempul wajah merek Y, harganya 300.000. Berani Ibu ngambil? Berani? Gak berani kan? Kenapa Bu? Ya. Tapi kalau Ibu ditawarkan merek X lagi, aku ambil gak? Kenapa? Ya. Dipahami ya? Beda percaya, beda yakin. Saya tanya Bu, iblis percaya tak adanya Allah?
Iblis percaya nggak ada surga? Iblis bukan percaya lagi, bu, alumni surga, iblis bukan. Alumni bu iblis bu. Ya, alumni surga, gitu ya. Tapi apakah iblis dikatakan beriman? Karena udah yakin. Kalau itu sudah yakin itu bu, jangan tergoda. Apa bu? Seperti seteguk karang di lautan. Anjing menggonggong, yang telah berlalu. Apalagi misalnya bu ya. Tak mudah tergoyahkan. Kalau yakin. Sekarang ibu tinggal di Bogor untuk orang. Ya, pindah ke Cicahem, ahli maksiat untuk orang juga. Pindah ke Cicahem, lebih parah lagi. Untuk orang. Tapi kalau nggak yakin bu, begitu pindah ke Cicahem, kok bulu juga? Bukan ya. Karena yakin. Kalau yakin bu, mau di mana pun berada saya yakin untuk orang itu punya wajib gitu loh. Ya kan saya buka ya. Bayangkan apapun Bilal itu begitu yakinnya Allah sebagai Tuhannya bu, disiksa bagaimanapun, nggak benar kan? Itulah keyakinan. Itulah keyakinan. Tapi ibu ya, jadi kalau ingin dijamin surga bu, lakukanlah amalan sesungguhnya. Karena bahagia itu syaratnya adalah mengejar kebahagiaan. Surat 51 ayat 15 sampai 19. Di sini ada 3 amalan bu, tapi yang kedua sebelum subuh. Makanya benar bukan Rasulullah, ibadah yang paling berat dikerjakan orang munafik apa bu? Salat subuh dan isya. Itu berat. Tapi kalau ada orang yang susah bangun subuhnya, udahlah, masih banyak sebab munafik dalam diri saya, udah aja. Ya. Aduh, Ustaz saya udah sendiri kesiangan, terus sudah harus pikir busuk karena kecapean lah, karena begadang. Bukan itu masalahnya bu. Masalahnya bu, sifat munafik sedang masuk pada diri kita. Ya sekali seumur hidup oke lah, tapi kalau langganan itu sudah mudah sebenarnya. Karena kata Rasul, ibadah yang paling berat dikerjakan orang munafik adalah sholat subuh dan kalau ada subuhnya kesiangan terus, ya sudahlah, aku aja kalau banyak sifat menangkan saya. Kita aja lah, ya. Kita aja nggak usah bela diri ya. Tapi kan susah tidur semalam. Kalau jam 8 gimana? Kesiangan juga sih. Ya. Kenapa kemarin kesiangan? Lu semalam susah tidur, oh gitu. Waktu tidur jam 8 gimana? Kesiangan juga sih. Bukan masalah tidur jam berapanya. Jangan lagi. Ya Allah itu aja. Nanti kita akan bahas dalam soal maun ya. Bahwa itu lil ini sebelahnya kita. Bukan terakhir kan, bukan kan? Kalau berlanjut nanti insya Allah kita akan bahas al-maun tentang masalah sholat ya. Insya Allah kita akan bahas masalah al-maun. Boleh dibaca bu? Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati segala apapun yang Allah berikan di surga. Gak ada larangan bu, mau apa itu di surga? Asalkan boleh. Kalau di dunia bu Allah kasih yang kita butuhkan, kalau di surga Allah kasih yang kita inginkan. Makanya kalau semua keinginan kita ini kabulkan Allah bu, semua keinginan kita ini terpenuhi nanti dulu di surga. Apa yang diinginkan ada insya Allah surga. Tapi di surga gak ada keinginan negatif. Di surga gak ada keinginan buruk. Keinginan cuma yang baik-baik aja. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu kata Allah mereka melakukan amal yang terbaik. Muhsin itu artinya orang yang beramal terbaik. Namanya muhsin. Amalnya namanya ihsan. Ihsan itu artinya amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah memuji kalian siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak, tapi terbaik itu. Nah, ahsan itu amalan terbaik. Pelaku ahsan namanya muhsin. Muhsin, maka cari rantau di muhsin namanya. Orang yang melakukan amal terbaik. Orang bertakwa masuk surga karena mereka di dunia sebagai muhsin. Apa tadi muhsin? Orang yang beramal yang terbaik. Allah sebutkan amal terbaik ada 3 bu sini bu. Apa yang pertama bu? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Pertama adalah bangun sebelum sedikit tidur di waktu
bangun sebelum subuh berarti kan? Seperti yang terakhir. Ibu lihat surat 17 ayat 79. Tadi itu Allah katakan orang yang melakukan ibadah sebelum subuh, ya tahajud, ya, kata Allah pun maka dijamin surga. 17:79. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di sebagai malam bangunlah untuk tahajud, maka dengan bangun tahajud kata Allah kau pasti akan dijamin tempat yang mahmudah, mulia, yang terpuji, yaitu surga. Betul nggak, Bu? Ustaz, gimana kalau haid? Masih banyak apa yang penting bangun aja subuh ya. Bangun sepertiga malam terakhir, lakukan ibadah di rumah. Ya, bisa baca Quran, bisa berzikir, ya. Ustaz, kalau main HP boleh nggak? Boleh banget. Iya. Di waktu seperti yang tadi main HP boleh. Buka aplikasi banking, transfer sana, transfer sini, sedekah sana, sedekah sini, boleh banget. Boleh. Ya. Itu kan awal bulan ya. Transfer PLN, transfer ya, listrik, ya, transfer aja gitu. Ya gitu. Jadi Bu, yang pertama bangun sebelum subuh ya, tadi ibadah lu ya, buang bola. Bukan sekedar buang air kecil. Apa kata Rasulullah, Bu? Siapa yang terbangun sebelum subuh, namanya terbangun tengah malam, bahasa Sundanya lilit, itu ada amalannya, Bu, tidak menjamin semua dosa kita. Oke, tapi itu nanti dibahas. Yang kedua apa yang kedua, Bu? Ada yang kedua amalannya, Bu. Sudah 51 lagi, Bu. Surat 51 lagi. Yang kedua tadi pertama kan bangun sedikit tidur di waktu malam. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua Allah katakan amalan yang akan menjadi kita surga, Bu, di ujung malam, di waktu sahur. Sahur itu artinya ujung malam. Sahur. Saya tanya, Bu, 5 menit sebelum subuh waktu apa namanya itu? Waktu sahur. Nah, sahabat bertanya Rasulullah, kapan kita makan sahur? Nabi mengatakan makan sahur itu adalah rentang waktunya kira-kira kalau membaca Quran 100 ayat azan subuh. Kalau 100 ayat kira-kira macam ibu yang sudah fase-fase bacanya berapa menit? Ya sudah kori-kori sudah lulus lah ya. Ibu kan tinggal dapat sertifikat jadi murtasin aja kan? Ya, pasnya jauh-jauh insya Allah. Oh, ya 100 ayat kira-kira 20 menitan lah ya. Tergantung ayatnya juga ya. Kayak pendek-pendek ya bisa 1 juz gitu ya. 10 menit dulu ya. Oh, anggaplah normalnya ayat 20 sampai 30 menit. Berarti kalau subuh setengah 5 berarti waktu sahur kapan? Jam 4. Jam 4 sampai azan subuh. 5 menit sebelum azan subuh itu masih waktu sahur. Ya. Bu, di waktu setelah itu perbanyak perbanyak tasbih dan istighfar. Dan inilah, Bu, tasbih dan istighfar ini adalah sumber pertolongan Allah. Bahagia dari Allah atau dari diri sendiri? Dari Allah. Kata Allah, kalau engkau ingin bahagia, selalu ditolong Allah, perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Ibu lihat tasbihnya surat 76 ayat 26-nya. Surat 76 ayat 26-nya, Bu. Perbanyak istighfarnya surat 51. Jadi gabungkan, ada dua perintah Allah. Di satu ayat disuruh memperbanyak tasbih, di satu ayat disuruh memperbanyak istighfar. Gabungkan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dari waktu malam maka bersujudlah kepada Allah, bertahajud dan perbanyaklah bertasbih. Ya, yang pertama ya, yang kedua apa tadi? Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu salat mereka memperbanyak ibu. Makanya biasakan lagu 10 menit atau 5 menit sebelum subuh. Banyak kita istighfar. Bukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nanti kita akan bahas tafsir itu.
Intinya Bu, ketika Allah menyuruh kita berbanyak dan bertasbih istighfar bukan itu kunci mengundang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan. Apabila pertolongan Allah telah datang. Saya tanya, pertolongan sudah datang atau belum? Kalimatnya gitu. Apabila pertolongan Allah telah datang. Apabila pertolongan Allah telah datang. Pertolongan sudah datang atau belum? Apabila kiamat telah terjadi. Dan terjadi belum? Di Quran kalau ada kata-kata Iza sulsilatil ardu zilzalaha, berarti itu menunjukkan peristiwa yang belum terjadi. Iza Bu. Pertolongan apabila datang pertolongan Allah. Ibu butuh pertolongan Allah. Oh kita kesini ditolong Allah, betul nggak Bu? Kalau ditolong Allah Bu, udah niat kesini Bu ya. Nyasar kemana nggak ketemu? Bisa? Bisa. Yang kesini, udah bubar, terlambat, bisa muter-muter. Bisa dia kalau nggak tolong. Segala kebaikan yang kita miliki dan kita lakukan itu murni karena pertolongan Allah. Kita butuh Allah. Apa kata Allah? Kalau pertolongan Allah ingin dekat kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Oke, saya tanya Bu, Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, kepada siapa berharap dia ditolong Bu? Kepada teman, gak bawa HP. Mau nelfon siapa? Udah perlu ikan Bu. HP aja gak bawa. Ya. Mau minta teman ngelacak Bu, gak ada GPS. Betul kan? Mau teriak gak ada perlu ikan di dalam laut. Ya, dalam laut Bu. Tadi kan paus itu bukan besar juga, habitatnya bukan di pinggir pantai kan, bukan di atas tapi di dalam kan habitatnya Bu. Ya. Bu, yang menarik adalah ketika Nabi Yunus ingin dikeluarkan Allah dari perut ikan, apa yang dibaca Nabi Yunus? Bukan bikin status. Bikin status. Tapi statusnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bersikap. Maka gimana caranya Bu? Zikirnya adalah Bu, sebelum subuh itu memperbaiki zikir subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikirnya Bu, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bacalah zikir ini 5 menit lah sebelum subuh. Waktu sahur. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Gampang kamu ya? Gampang atau mudah? Mudah-mudah gampang. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah. Saya tanya Bu, Nabi Zakaria ketika pengen hamil istrinya, apa yang disuruh Allah lakukan Bu? Coba ibu lihat ayatnya Bu. Surat 3 ayat 38 sampai 41. Surat 3 ayat 38 sampai 41. Ketika Nabi Zakaria tetap ngotot, tetap berharap ingin punya anak walaupun sudah nenek-nenek, kakek-kakek, tapi pengen banget punya anak Bu. Apa kata Allah yang harus dilakukan oleh Nabi Zakaria Bu? Supaya keinginan tercapai. Doanya dikabulkan. Surat 3 ayat 38 sampai 41. Ibu baca ayat 41-nya aja deh. Fokus 41-nya. Surat 3 itu. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Ya Allah, apa tandanya? Apa yang harus aku lakukan supaya istriku hamil? Karena kan dia tuh udah dikasih tahu sama Allah tuh akan hamil dan bisa cari istrinya, akan punya anak dan bisa kerja.
Udah kaget-kaget sendiri Nabi Zakaria Bu, pengen punya anak. Ya, pengen punya anak, kita harus punya anak, begitu Allah kabulkan, kaget ya. Benar Allah dikabulkan. Aku sudah tua, gitu. Istriku juga sudah sangat tua dan mandu. Benar dikabulkan, iya. Sampai Zakaria bertanya, ya Allah, apa harus lakukan caranya supaya istri betul-betul hamil? Atau cuma dua caranya. Satu, jangan bicara selama 3 hari 3 malam. Makanya coba jangan gampang suami status. Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji. Nanti kita akan bahas suami syarih hasil kita. Nanti akan kita bahas. Begitu lihat rumah jepret, semoga rumah ini kebeli. Ya, maksud jalan-jalan sama Allah ngomongnya gitu ya. Yang kedua apa kata Allah Bu? Berbanyaklah zikir, terutama bertasbih pagi dan. Jadi ketika Nabi Zakaria ingin hamil Bu istrinya Bu, kamu tidak mengatakan, hai Zakaria, rajin-rajinlah makan. Oke, dia subur anak. Ya. Rajin-rajinlah minum suplemen. Gak ada. Apa kata Allah Bu? Banyakin zikir dan banyakin tasbih. Allah. Gampang atau mudah Bu? Gampang atau mudah? Gampang banget Bu. Apa susah itu? Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah. Ustaz, bagaimana kalau di waktu sahur saya masih sholat? Soalnya saya bangun jam 4 Ustaz, saya bangun jam 4. Jadi waktu bangun itu pas di waktu sahurnya, bukan seperti ke awalnya gitu. Bukan dari jam 3, kadang-kadang pas per-4 Ustaz baru bangun. Tapi takut juga. Terus kapan baca ininya Bu? Dibaca Bu di waktu ruku dan sujud. Cuma Bu ini baca ini di luar sholat. Kalau dalam sholat, subhanallah, subhanakallahumma, subhanakallahumma, rabbana, wa bihamdika, Allahumma. Ini dibaca di waktu ruku dan sujud. Berbanyak. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa 20 kali, 30 kali, saya ulang beberapa kali ruku dan sujudnya. Selama ini kan ibu baca subhanallah lazim ya, atau subhanallah khususkan lagu khusus tahajud ini. Walaupun semua ibu dibaca di dalam sholat manapun, ya bisa zuhur, asar, maghrib semua boleh pakai ibu. Tapi kalau ibu tidak sanggup, minimal di tahajud ini baca. Bukan sekali ibu berbanyak. Waktu ibu udah sujud, udah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal tolong. Jadi gitu ya. Gampang ya? Insya Allah bisa Bu. Ini 2 amalan yang dilakukan sebelum subuh. Yang pertama tadi Bu, bangun malam untuk tahajud, untuk ibadah. Yang kedua ujung malam berbanyak tasbih dan Ustaz, saya belum bisa bangun tahajud. Oke, no problem. Kalau belum bisa bangun tahajud Bu, bangunlah 5 menit sebelum subuh. Kita aja Bu. Kalau belum bisa bangun tahajud, bangunlah 5 menit sebelum subuh Bu. Kemudian perbanyak baca ini sampai dan subuh. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, itu ya. Inilah subuh. Oke, yang pertama Bu. Kenapa Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq? Karena waktu subuh adalah waktu yang menentukan sukses bahagia ini kita dunia akhirat. Ya. Dan kita pagi ya, bangun sebelum subuh. Lakukan amalan ini. Jangan pula bangun jam 3 sibuk urusan rumah tangga. Hari ini pembantu gak masuk jadi orang tempel, nyuci, nyetrika jam segitu gitu. Ada kayak gitu Bu? Ada nggak gitu ya? Gak ada di sini, nggak ada. Nah, di sini ada.
Jangan lakukan aktivitas dunia jam segitu lah ya kalau bisa ya. Minimalisir betul aktivitas dunia. Ibu, yang kedua Bu, makruh hukumnya Bu, bacaan sholat subuh surat pendek-pendek, makruh hukumnya. Catat itu. Walau ta'amin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Makruh hukumnya. Bahkan maaf ya, saya sih ada ulama mengatakan mengharamkan. Jangan, makruh. Jadi Bu, kalau ibu sholat subuh itu Bu, yang dianjurkan bacaan suratnya rakaat pertama dan ruku yang agak panjang-panjang. Jadi Bu, Nabi sholat 5 waktu bacaan surat yang paling panjang adalah subuh. Subuh itu bacaan yang paling panjang Bu, bukan paling pendek. Maka Bu, Nabi itu kalau sholat subuh walaupun cuma 2 rakaat Bu, itu paling lama yang kalau fatwa berikutnya. Kenapa demikian Bu? Coba ibu tadi surat 17 ayat 79. Dan lagi Bu, kenapa bacaan Quran waktu itu hujannya yang pendek-pendek Bu? Makruh ya Bu. Coba surat 17 ayat 79 tadi Bu. Baik lagi ke surat yang tadi. Surat 17 ayat 79. Baik lagi coba. Ini Bu yang mendasari kenapa hukumnya makruh baca Quran, bacaan sholat di waktu subuh yang pendek-pendek. Dan pada sebagai malam lakukan sholat tahajud terus sudah jadi tambahan terus Inna Quran al-Fajr kan sudah ada. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Berikutnya coba Bu. 80 ya? 77 di atasnya. Nah, coba gimana gitu? Ini solata dulu kisah silal wasakil lain. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Berapa itu? 28 ya Bu. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya nanti malam, dan laksanakan pula salat itu dilakukan oleh malaikat. Ibu, kata Allah Bu, bacaan Quran kita di subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Karena pergantian shift malaikat itu Bu, waktu subuh dan waktu asar. Jadi Bu, ketika penjaga malam akan pulang Bu, menyerahkan catatan kita kepada Allah, aktivitas ibadah, aktivitas amal kita di malam hari Bu dicatat oleh malaikat Bu ya. Itu akan diserahkan kepada Allah nanti setelah subuh. Sementara Bu, malaikat penjaga siang datang waktu subuh. Jadi pergantian shift malaikat malam dan siang itu di waktu subuh dan di waktu asar Bu. Makanya Bu, dua-duanya sama antara subuh dan asar. Makanya kalau Bu bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan para malaikat, maka makruh Ibu. Begitu malaikat Bu penjaga siang yang sedang semangat mencatat, ya dinapain ini baca ada malaikat. Ya, ini orang ini. Apa? Kalau diulang-ulang Bu, Rasulullah pada hari Jumat pasti membaca surat Al-Insan. Ya, surat pertama sajadah. Ya, 1 lepas setengah tuh sajadah itu ya. Kalau Jumat Bu, kalau Jumat subuh itu Nabi itu selalu membaca rakaat pertama sajadah, rakaat kedua Al-Insan. 7 tadi Bu. Ya, standarnya 1 lepas lebih lah. Nah, 2 lepas standarnya Bu. 2 lepas. Bisa? Ustaz, aku nggak hafal Ustaz, gimana? Ya udah, begitu bacanya surat pendek itu hafal, baca semuanya. Dia musuh surat ya. Wallahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abilah. Apa itu surat itu? Ustaz, nafasnya segitu. Rokat cuma gimana? Tadi baca itu lah. Kalau tahajud nggak bisa bikin pegang Quran, dia tanya kalau bisa pegang Quran. Kalau semua kan nggak boleh. Ya gitu ya. Bisa. Jadi bu, dimakruhkan ibu bacaan Quran sholat subuh itu bacanya pendek, makruh. Yang panjang-panjang bu. Minimal selembar lah, selembar. Selembar itu salaman lah. Salaman minimal. Salaman minimal bu. Ya, Pak surat itu suka saya bu. Ya, 5, 10 boleh, 7 boleh. Saya lah. Asal jangan buku doang ya. Apa wal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Ya Allah. Udah surat pendek itu mesti recording juga. Selama ini suka pendek atau panjang bacaan di situ. Mulai dari subuh berubah. Coba ya. Karena hukumnya makruh membaca bacaan pendek-pendek di waktu subuh. Apa? Ya, makruh itu kan bukan arti tidak sah bu ya. Cuma mereka tidak suka gitu. Lagi semangat-semangatnya malaikat mencatat. Malaikat. Gitu kira-kira. Bu, malaikat penjaga malam mau menyerahkan amal kita kepada Allah. Berarti amal yang terakhir kita apa bu? Kan habis subuh kan? Begitu habis subuh berangkat ke langit. Kan sebelum berangkat ke langit dia terus berangkat amal terakhir kan? Ya, ibu fulan amal terakhir malaikat lagi tidur kesiangan. Malaikat penjaga siang mau datang, berarti akan mencatat amal pertama kan? Ibu ini masih tidur ya. Sementara bu Allah itu melihat amal kita di ujungnya. Malam hari kita banyak apa tuh bu ya. Begitu subuhnya bu di awal waktu bu. Subuhnya di awal waktu. Udah itu penilaiannya bu. Asal juga begitu bu. Begitu malaikat penjaga siang mau berangkat pulang ke langit, menyetor amalnya bu, maka ketika malaikat siang akan berangkat ke langit, pasar ya, malaikat penjaga malam kapan datangnya? Pasar juga bu. Kata malaikat penjaga siang, ya amal terakhirnya sholat asar berjamaah bu, maka bu itu bisa menghapuskan semua dosa sebelumnya. Dahsyat ya, dahsyat ya. Maka kata Rasulullah, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa artinya bu? Ibu paham gak maksudnya bu? 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya bu. Ibu paham gak maksudnya? Maksud pertama bu, sebanyak apapun dunia yang kita punya bu, gak ada nilainya di mata Allah. Di hari kiamat gak membantu kita bu kalau subuh kita kesiangan. Kira-kira gitulah. Makanya bu subuhnya. Atau sebaliknya bu, yang kedua bu, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisi. Artinya bu, orang-orang yang sudah konsisten menjaga qobliyah subuh, artinya gak kesiangan kan? Bu, maka bu dia tidak lagi silau kepada dunia. Bu, dia akan kecil. Ya, ada orang punya uang banyak lah. Sampah lain-lain. Gak penting lah itu. Yang penting mah iman kita terjaga. Beri kayak saya harta banyak subuh gak pernah kesiangan. Daripada saya udah miskin nggak bersolat. Itu namanya SMS udah miskin sombong lagi. Makanya bu, kalau ibu punya tulisan begitu bu, tahajudnya mepetkan ke belakang aja. Jangan pulang tahajud jam 2. Penting tahajudnya kayak tadi bu, sampai pegang-pegang kakinya. Ini tahajud 8 rakaat cuma setengah jam, habis itu masih lama terus tahajud lagi aja. Kalau ibu punya kebiasaan tahajud yang cepat cuma setengah jam, udah bangunlah 10,5 jam sebelum menit begitu. Daripada ibu bangun jam 3, tahajud sampai setengah 4, habis itu bingung ngapain lagi kan? Itu lagi dosa. Mending ibu bangun setengah jam sebelum subuh, tahajudnya diujungkan. Kecuali kayak tadi bu, 1 rakaat 6 juz. Kecuali kan orang kayak sahabat bu, 1 rakaat bisa 15 juz sekali baca Qurannya, tahajudnya. Kita kan boro-boro 6 juz. Nah, ayat. Layan lah, ayat yang lain lah. Ya gitu ya. Coba ibu lihat dalam surat 11 ayat 13 tuh. Ini alasan berapa? Alasan ketiga bu ya. Kenapa musuh itu begitu dahsyat tuh? Surat 11 ayat 13.
lahu mu'aqibatun dan sebagainya. Betul nggak Bu? Padanya ada malaikat-malaikat penjaga silih berganti. Betul kan? Kata ayat 11 nya Bu. Salah, kebalik Bu, kebalik. 13, 11, kebalik. Surat 13, saya kebalik. Surat 13 ayat 11, kebalik. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Padanya ada malaikat-malaikat penjaga yang silih berganti kan dia? Bu, ayat ini menjelaskan malaikat-malaikat yang menjaga kita silih berganti. Tafsirnya mengatakan itu pergantian malaikat yang menjaga kita pada waktu subuh dan asar. Makanya kata Rasulullah, siapa yang dengan sengaja menunda-nunda sholat subuh dengan sholat asar dengan sengaja, maka kerugian menunda sholat asar dengan sengaja lebih rugi daripada kehilangan dunia dan segala isinya. Kalau tadi kalau sholat subuh apa tadi? Siapa yang mengerjakan 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia mendapatkan kebaikan lebih daripada isi. Kalau asar justru kebalikannya, ke negatifnya kalau harus subuh. Siapa yang melalaikan sholat asar, maka kerugian melalaikan sholat asar lebih rugi daripada kehilangan dunia segala isi. Sama. Makanya kalau ibu ingin jadi orang yang paling kaya di dunia ini, biasakanlah sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, sholat. Kalau enggak mulai dari subuh dan kemudian ini ayat pertama tafsir qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kenapa Allah mengatakan kalimat subuh? Kalimat subuh ya. Maka ibu kata tadi, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan beriman dan cukup rezeki yang ada yang bisa dimakan hari itu, itulah orang yang paling kaya. Jadi Nabi katakan orang yang paling kaya adalah orang yang bisa bangun sebelum subuh dan ada rezeki untuk yang bisa dimakan hari itu. Itu paling kaya itu. Kenapa Nabi katakan orang yang paling kaya itu? Karena orang-orang yang konsisten menjaga qabliyah subuh, orang-orang yang konsisten bisa bangun subuh lalu ibadah, maka mereka gak akan lagi silau sama dunia, gak kan? Dikasih uang belanja sama suami per hari 5 juta aja bisa cukup. Kalau nggak cukup, alhamdulillah. Apa yang membuat ibu cukup 5 hari per juta Bu? Bukan banyaknya, tapi karena Allah cukupkan karena buat ibu dari amal sebelum subuh dan subuh. Emang pikir Bu, yang gajinya yang dikasih uang belanja per hari 5 juta masih cukup? Kalau nggak beriman, jauh pulang-pulang. Karena manusia begitu Bu, naluri manusia begitu Bu. Makin banyak rezeki, makin banyak keinginan. Betul kan ya? Waktu penghasilan sebulan 10 juta Bu, kira-kira ABC. Tapi begitu 20 juta, tambah D. 30 juta, FGH kan ya. Dulu kacamata aja Bu, harga 7.000 udah cukup. Tapi kan hasil begini Bu, enggak dong, yang 10 juta ya. Gak perlu ada beliannya gitu ya. Mana ibu pernah mikir pengen punya jam harga 1 miliar? Pernah nggak? Kenapa? Gak ada duitnya. Coba kayak penghasilan ibu, suami ibu penghasilan ibu 10 miliar per bulan. Kepikir tuh pengen punya jam tangan 1 miliar? Iya kepikir tuh. Kepikir. Kan sekarang gak kepikir gara-gara apa? Karena duitnya soalnya. Karena duitnya gak kepikir Bu. Jadi maksudnya begitu Bu. Semakin dapat rezeki Bu, pikirnya makin besar. Maksudnya makin besar dunianya, makin besar dunianya Bu. Jadi belum tentu juga bahagia, belum tentu juga merasa cukup, belum tentu juga merasa cukup, gitu ya. Oke, ya. Itu ayat pertama qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Sekali lagi Bu, hati-hati dengan waktu. Ya. Makanya Bu, doa Nabi Bu, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Bayangkan Bu, Nabi terus mendoakan umatnya agar diberkahi di waktu pagi. Kalau waktu pagi sudah berkah Bu, insya Allah kesana berkah. Sedekah, ya juga subuh kan? Sedekah subuh, Masya Allah. Zikir pagi petang, Nabi semua berbeda.
Maka itu kalau habis subuh yang terbaik bukan baca Quran. Zikir pagi. Zikir pagi. Ya. Zikir pagi. Oh, dalam zikir pagi itu dahsyat tuh. Ya. Ada kalimat tuh, ya Allah, aku beri kepada dari keburukan juga di masa tua. Ya. Kita ingin masa tua juga bahagia. Kita ingin bahagia sampai masuk surga. Dan itu zikir pagi petang itu. Jadi yang terbaik kalau habis zikir dulu sholat subuh, ibu habis sholat subuh ada zikir kan? Itu yang terbaik adalah zikir pagi petang, bukan baca Quran. Ya, baca Quran kan nanti aja atau sebelum subuh ya. Nah, zikir pada sholat subuh, ya kemudian zikir pagi ya sampai selesai. Ya. Gitu kira-kira ya. Itu yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Maka ibu waktu subuh itu menentukan bahagia celakanya seseorang. Kenapa bu? Ibu itu disebut ya karena Nabi mengkhususkan mendoakan umatnya di waktu pagi. Itu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah seluruh umatku di waktu subuh, di waktu pagi. Kalau Nabi mengatakan waktu pagi masuk waktu subuh. Jadi kalau ada orang yang bangun subuhnya susah, itu alamat jauh dari berkah hidupnya. Karena Nabi tidak mendoakan. Yang didoakan Nabi berkah hidup itu adalah orang yang bisa bangun subuh. Diberdoain sama Nabi itu. Dan doa Nabi pasti mustajab. Pengen dapat berkah hidup bu? Ibu, ya Allah berkah hidupku belum tentu doa kita mustajab. Ya Allah berkahilah rezekiku belum tentu mustajab lagi kita bu. Tapi ketika Nabi mengatakan ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, mustajab di doa itu. Buat siapa mustajabnya bu? Buat siapa? Buat umatnya yang bisa bangun sebelum subuh. Ya, bu sekali lagi. Ya bisa bu ya. Bangunkan anak kita, cucu kita, suami kita bangun minimal 5 menit subuh. Kemudian setelah baca bangun tidur, bacalah subhanallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, bu, kalau 5 menit subuh dapat 10 malah ya. Dapat 10 subhanallah wa bihamdihi astagfirullah. Ya sebelum sambil masih lungu, sebelum ke kamar mandi. Tadi bangun tidur kan tidak langsung ke kamar mandi kan? Ya, baru kan kadang-kadang diam dulu ya. Daripada ibu buka HP, bangun tidur buka HP sambil mata liur dan baru silau ya. Mending baca ini ya. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya dapat 10 malam, dapat 10 lah. Ya. Yang penting ya Allah, saya mau melakukan amalan yang kau janjikan sudah apa tuh? Memperbanyak membaca tasbih dan beristighfar di waktu sahur. Apa artinya sahur tuh? Sahur itu ujung malam, akhir malam sahur aja. Makanya kalau makan sahur jangan jam 2, kalau makan beting, makan malam tuh jam 2 bang. Nah, itu ya setengah jam sebelum subuh makan sahur tetap aja. Ya itu yang pertama tuh kalau a'udzu birabbil falaq. Oke, saya kembali jelaskan tuh ya bahwa surah Al-Falaq itu satu kali mohon perlindungan untuk 4 bukannya satu kali mohon perlindungan pada Allah untuk 4 keburukan. Pertama keburukan makhluk, yang kedua keburukan malam, yang ketiga keburukan tukang sihir, ya termasuk juga bu, Dajjal itu bu akan datang dengan sihirnya. Dan Nabi mengatakan bu ya, kebanyakan pengikut Dajjal nanti salah satunya para wanita. Iya, para wanita. Maka kata Nabi, kalau kalian mendengar bahwa Dajjal keluar, ikat istrimu, ikat ibumu, ikat saudara kandungmu, ikat 4 tubuh anakmu. Ikat istrimu, ikat ibumu, ikat saudara perempuan, ikat anakmu di luar rumah kalian. Jangan sampai dia keluar. Kenapa bu? Siapapun yang melihat Dajjal bu, pasti akan jadi pengikut Dajjal. Terkesima dengan sihirnya Dajjal. Dianggap Tuhan. Jangankan ibu minta selfie, lihat muka Dajjal ibu Dajjal. Maka kalau ada yang tidak jalan tersebut, jangan coba-coba pengen selfie. Dari Dajjal, selfie dong. Ada dia berikut tentang itu. Sekuat-kuatnya iman orang yang beriman bu, kata Nabi, sekuat-kuatnya iman orang beriman bu, begitu lihat Dajjal
Kamu terhipnotis dengan sihirnya Dajjal. Bagaimana Bu tidak hebatnya Dajjal Bu secara lahiriah ya? Seluruh jin kafir di alam semesta ini, seluruh jin kafir di alam semesta ini Bu akan berkhidmat kepada Dajjal. Tukang sihir sekarang Bu dukun, surah-surah Bu paling cuma punya dua jin, 3 jin yang berkhidmat sama dia kan? Itu aja banyak orang terkagum kan dia. Ada orang yang bisa sulap Bu, itu bantuan jin, paling 1 atau 2 jin yang membantu Bu. Itu orang sudah terkesima. Gimana tipu kalau Dajjal seluruh jin kafir berkhidmat membantu Dajjal Bu? Bagaimana gak sakit Dajjal? Maka wajar Bu akan banyak berkhidmat pada Dajjal. Makanya Al-Falaq ini satu min syarri nafasati fil uqad. Jangan sampai aku udah tersihir. Nah, Bu, salah mungkin kita kasih kan hipnotis bisa. Kena air bisa. Air. Ingin air. Kan macam-macam. Orang memuji kita aja bisa kena air kita. Orang mencela kita aja bisa kena air kita. Kan itu sebab air apa sih sebab air? Bu, orang terkena air sebabnya itu Bu, karena orang yang kagum kepada kita atau orang yang benci kepada kita. Itu sebab air itu. Orang kagum kepada kita bisa kena air kita. Orang benci kepada kita bisa kena air kita. Ya. Makanya Bu, kalau orang kagum sama kita, bentengi diri kita supaya kena air Bu dengan Al-Falaq di antaranya. Kalau orang benci kepada kita, bentengi diri kita supaya tidak kena air kita dengan Al-Falaq di antaranya. Kan ada wa min syarri nafasati fil. Gitu ya. Kan pertanyaannya Bu, siapa yang akan selalu memuji kita dengan kalimat itu? Makanya pada kata tadi Bu, kalau kita memuji orang, yang kalimatnya Tabarakallah atau Masya Allah Bu, kalimat dari itu dulu. Tapi kan orang memuji kita kadang-kadang lupa baca itu kan? Ih, ibu cantik banget sih. Jebret air masuk begitu dipuji, bisa? Bisa. Ibu benar puji orang pakai Masya Allah, Tabarakallah. Tapi orang puji kita kan belum tentu. Betul atau benar Bu? Maka bentengi diri kita ketika dipuji orang, bentengi diri kita ketika dicela orang Bu, supaya kita ilmu dengan salawat Al-Falaq. Maka baca zikir pagi petang. Zikir pagi petang ada surah Al-Falaq ya kan? Baca. Bukan hanya tidak boleh. Iya memang betul ya. Kalau memuji kata lagi Bu, dahulunya memuji Allah dulu. Masya Allah atau Tabarakallah. Ya Tabarakallah fi. Ibu makin muda aja. Ya masih muda gitu ya. Saya kadang-kadang suka marah gitu ya. Ibu Sofi, agak muda banget sih. Emang aku udah tua gitu ya. Ya, Ibu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya segala pujian bagi Allah. Aku layak puji Allah, puji Allah. Dia puji kita, kita puji Allah. Buat kita lah. Bahaya itu. Makanya kalau dipuji Allah itu, dia baca Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah Bu, bukan Alhamdulillah bangga. Alhamdulillah kita lihat bahwa saya memang gak layak dipuji. Dia puji saya harus puji Allah. Alhamdulillah baik. Kalau mereka kebaikan Allah, tak akan begini. Kita aja Bu. Gak ada lagi. Maka itu biasa saja orang yang jangan pernah bangga dengan pujian orang. Jangan pernah bangga. Orang yang bangga dengan pujian itu akan mudah lemah dengan celaan. Pasti. Orang yang mudah bangga dengan pujian akan lemah dengan celaan. Ya gitu. Dipuji gak terbang, dicela tidak tumbang. Nah, gitu. Ya, makanya, dan itu salah satu beda ya. Langsung. Kenapa perempuan? Ya, karena yang sihir tadi kan perempuan, disuruh perempuan kan. Ya termasuk juga gitu. Perempuan itu kadang-kadang sihir ngeri gitu. Saya itu belum pernah sebelum kalau lagi jalan ya, atau dulu kawan-kawan tuh betul dipegang. Ustaz Taufik lagi bagus, gimana? Gak pernah saya gitu. Gak pernah. Perempuan? Sering. Burungnya bagus, bisa gimana? Ya, itu duit buat sedekah aja jadi gak jadi. Gitu Bu. Berapa benar Bu? Benar. Saya belum pernah sebelum ya. Saya pakai baju, pakai celana, orang bilang teman itu laki-laki, burungnya bagus, boleh di mana? Aku pengen gak pernah tuh. Tapi perempuan, ya. Saya ingat banget istri saya dapat hadiah dari ponakannya, dari sepupu bukan ponakan ya, dari sepupunya Bu. Istri saya dapat hadiah dari sepupunya. Dia kan punya bukti kan.
kasih Bu. Dibagilah ngaji Bu. Itu langsung 5 orang pesan Bu. Langsung 5 orang pesan. Bu Aminah, kalau pesennya bagus banget sih ya. Perempuan tuh jadi kayak gitu ya. Terus yang kelima keburukan orang yang hasut. Ibu-ibu, insya Allah bulan depan kita lanjutkan lagi ya. Ini sedikit aja Bu. Yang pertama keburukan makhluk Bu. Ibu jangan Bu, semua makhluk punya potensi Bu. Semua makhluk. Semua makhluk punya potensi buruk Bu. Bahkan malaikat saja kalau dikasih hawa nafsu punya potensi buruk. Itu malaikat Bu. Malaikatnya nggak punya sifat buruk karena nggak ada hawa nafsu aja Bu. Tapi semua makhluk, ya kipas angin, lampu, bisa. Ada orang yang main kebakaran gara-gara itu? Ada? Jika itu berpotensi buruk juga kan? Potensi buruk juga. Ada orang bercerai gara-gara mobil? Ada? Mungkin aja. Mobil suaminya aku Mercy baru beribu dipakai istrinya Bu. Baret. Marah suaminya mau sakit hati, udah cerai. Mungkin aja. Pohon tangga aja bisa jadi sarang untuk permusuhan atau tangga sebelah. Pohon tangga aja. Motor ibu bisa jadi sarang jadi musuhan. Mobil ibu, tetangga mau parkir susah, kayak parkir depan terus kan. Dijalankan, setiap si budak pulang tak susah keluar mau dia parkir di situ. Garasi belum punya, mau udah punya kan? Bisa kan? Jadi semua makhluk bisa berbentuk. Ya Allah, aku beri dari keburukan semua makhluk ya Allah. Maka ibu kalau pakai barang ibu, tetap ada doanya kan? Apa doa? Mau bari mana? Jangan. Ya kita bismillah ya. Kita kan mau berdoa Bu, ya Allah, minta kebaikan dari badan. Makan alhamdulillah kas pakai baju alhamdulillah kasani ada orang zakani min bari haulin minni wala quwwati. Kalau pakai baju kan kalau pakai baru Allahumma inni as'aluka khairan ma fihi wa ma khairan Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan baju ini dan kebaikan yang ada dalam baju ini, dan aku beri daripada keburukan. Bisa kok baju ini jadi keburukan untuk kita, bisa kan? Gara-gara pakai baju ini ada laki-laki yang suka sama ini, tapi kita mati dari ini. Bisa? Sejak ibu pakai kacamata itulah banyak yang memuji ibu. Nah, ini jadi bangga kan? Bisa? Bisa. Jadi semua makhluk itu berpotensi buruk buat kita. Makanya kita bilang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi baca ini. Apapun nikmat yang kita punya tidak jadi keburukan buat kita. Jadi itu buat kita. Karena itu sekali lagi semua makhluk berpotensi buruk. Ya. Semut bisa berpotensi buruk. Saya tempoh hari. Saya nggak tahu ya. Begitu bagus saya seperti tenggelam. Telinga saya ada nyolong. Sakit banget itu ya. Apa begini semut masuk ke telinga saya nggak ngerti ya. Saya bukan sampai gini ya, sampai pagi itu sampai kerasa itu bekas rocokan gitu. Seperti rocok itu telinga saya itu. Saya pikir ada makhluk yang masuk kali ya. Tak semut apa dia sakit banget itu dia. Sallallahu alaihi wasallam kita sudah sama Allah minta perlindungan dari keburukan makhluk. Tanpa bisa jadi keburukan. Ini Bu, bisa jadi keburukan Bu. Gara-gara batang pupuk kesiangan mulu ya. Nah, ini dia. Sejak ganti AC ya. Nah, gitu ya. Kedinginan, akhirnya masuk angin. Habis masalah Bu, sholat tahajudnya nggak fokus tadi. Aduh, ya. Makanya ibu berdoa kepada Allah dari segala keburukan makhluk ya. Oke Bu, itu sebentar Bu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang keburukan malam, tukang sihir dan orang-orang yang kasih bisa seperti itu ya. Intinya Bu, yang empat inilah keburukan eksternal ya. Sementara surat An-Nas keburukan internal Bu, tercipta oleh diri kita sendiri. Ya. Makanya Bu, ya kalau ini satu kali mohon perlindungan kepada Allah dari 4 keburukan, sementara tadi An-Nas 3 kali mohon perlindungan kepada Allah dari 1 keburukan. Ini kebalikannya Bu ya. Kenapa artinya Bu? Kalau surat An-Nas berlindung dari keburukan tersebut internal di diri kita, hati kita nih, yang dengki, sombong, dongkol, mangkol, kecewa, hati kita kan.
Itu bukan internal, Bu. Makanya setan merusak hati kita, Bu. Dengan surat An-Nas itu, rusak hati kita, Bu. Karena kalau hatinya sudah rusak, Bu, rusak semuanya. Kata tadi, tubuh manusia ada sebuah lagi kan? Kalau baik semua, kalau rusak semuanya, Bu. Ya. Kalau ini, Bu, keburukan eksternal. Tapi, Bu, adanya untuk satu keburukan 3 kali mohon perlindungan, untuk 4 keburukan 1 kali mohon perlindungan. Misalnya, surat An-Nas kan keburukan cuma 1 kan? Apa keburukannya, Bu? Bisikan syaitan ke dalam dada itu keburukannya, Bu. Membisikkan hati kita supaya rusak hati kita, Bu. Ya. Kalau ibu sudah dendam sama suami, Bu, aduh, itu susah, Bu. Tapi kalau dirinya orang, Bu, mudah melupakan. Tapi kalau udah dendam di sini, usahakan lupakan, Bu, ya. Selagi roda dunia masih berputar, hayat dan roda, tak sudi lagi aku maafkan dia. Makanya, Bu, bahagia cirinya apa? Apa ciri bahagia, Bu? Apa ciri bahagia, Bu? Ya udah, bahagia itu kan surga, kan? Orang yang paling berbahagia lah yang masuk surga. Ibu kenapa coba orang masuk surga bahagia, Bu? Gak ada sedihnya, gak ada kecewanya. Kenapa, Bu? 7 ayat 43, Bu. Nih. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Ah, terus lagi 10 sekali sih. Bu, ayat 4 ya, fatwanya, Bu. Allah katakan, wa nasakna ma fi sudurihim min ghillin. Allah cabut kedengkian, kebencian di hati orang-orang yang masuk surga. Ada kalimat itu, Bu? Kan saya tadi, Bu, bahagia itu kan selalu dikaitkan dengan amal soleh, Bu, ya. Bu, karena amal soleh yang baik, Bu, akan hilangkan penyakit hati itu, dengki. Jadi, Bu, bahagia itu cirinya gak mudah dengki. Semua orang bahagia, Bu. Gak mudah sebal semua orang. Gak mudah kesel. Gak mudah ngedumel. Gak mudah kesel. Gak mudah nongkol. Gak mudah mangkel. Gak mudah pakai apa juga pakai ya? Kesel, nongkol, mangkel, ngedumel, kesinggungan. Makanya di surga gak ada nih seperti hidup, gak ada. Jengkel, nah, apa lagi? Kesel, sokol, dongkol, mangkol, jengkel, dongkol, supaya Ibu ya. Bu, kalau Ibu sudah pada sebel sama suami, Bu, gak akan bahagia lagi berumah tangga dengan suami. Sebaik apapun suami kita. Makanya, Bu, itulah surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas karena kita ingin bahagia. Kenapa? Karena setan menghancurkan kebahagiaan itu, Bu, dengan menciptakan sifat kedengkian di hati kita. Bu, sudah apalah, Bu? Kita tuh pada dari keburukan yang 4 eksternal, Bu. Ini kan sumber bahaya juga, Bu. Sumber kebahagiaan juga. Maka tadi ada Al-Fatihah kan sebelumnya. Tadi pagi menentukan waktu pagi waktu yang paling menentukan bahagia celakanya manusia. Tadi kan bisa dijelaskan ya. Bu, menariknya adalah kalau An-Nas 3 kali mohon perlindungan untuk 1 keburukan, ini 4 kali dari keburukan perlindungannya cuma 1 kali. Apa artinya, Bu? Apa artinya, Bu? Keburukan internal lebih berbahaya daripada keburukan eksternal. Makanya kata lagi, jagalah. Intinya, Bu, ketika Ibu perbanyak baca surat An-Nas, Ibu ingin terus membersihkan hati kita. Ketika Ibu ingin memperbanyak surat Al-Falaq, Ibu tidak ingin hati rusak gara-gara keburukan eksternal. Sebenarnya contoh, Bu, berlindung dari orang yang hasut, Bu. Kita gak punya hasut, gak ada benci, Bu, tapi karena didengkiin terus lama-lama gimana, Bu? Lama-lama Ibu romantis sama suami, tapi sama suami cuekin terus. Jawabannya kalau iya, ya. Padahal lebar, padahal ya. Gimana rasanya, Bu? Gimana rasanya, Bu? Terpancing kan? Wah, bisa dihasih, kita hasad ya Allah. Wah, dari itu ya. Kadang-kadang udah gitu, suka kita dibikin. Kadang-kadang
begitu karena kita makanya gue baca. Jadi Bu, kita mohon perlindungan hati kita supaya tidak kena bisikan setan. Kemudian Bu, kita membentengi diri kita, Bu, hati kita supaya tidak rusak dengan pak ini gitu loh Bu. Ya. Ujung-ujungnya kepada hati. Makanya Bu, surga diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Namanya qalbun salim. Yang mudah-mudahan kita memiliki hati yang bersih. Maka Bu, jangan pernah tinggalkan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Ya, demikian Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, ada pertanyaan. Ada. Bantuan kepada orang. Kalau misalkan ustaz atau apa misalkan itu bagaimana? Boleh, itu tawasul. Bukan sih. Bukan. Kalau yang di sini itu hanya bergantung sama ustaz. Kalau bukan ustaz, kepada siapa saya berharap apa? Kalau kita bantu orang boleh. Iya karena guru, Pak iya karena hanya kepada bukan yang beribadah dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Kata-katanya kami mohon pertolongan. Itu sendiri kan? Apa itu karena pertolongan kadang-kadang datang lewat makhluk. Ya, gitu ya. Contoh gini Bu, Ibu ya Allah sembuhkan penyakitmu. Kan datang ke dokter. Tidak, aku mau ke dokter itu kalau perlu syirik. Yang menyembuhkan hanya Allah. Aku minta ya sama Allah berapa? Kan tidak benar. Ya Bu, makhluk itu adalah perantaranya. Tapi yang jadi sakit kalau itu bergantung kepada perantara itu. Ya, bergantung itu jadi nggak boleh. Kalau bukan dokter itu aku nggak sembuh. Aku cuma sembuh kalau berdoa sama dokter itu. Nah, itu syirik itu. Kayaknya bukan ya alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah saya sudah cocok dengan dokter itu. Udah alhamdulillah, tapi lu jawab dulu gitu kan. Ya. Dah itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan doa penutup hadis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin